Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Bu Guru Ani. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi cerita dan berbagi pengalaman dalam membuat sebuah video pembelajaran. Tetapi sebelumnya mungkin bisa saya tampilkan salah satu potongan dari video pembelajaran yang saya buat dan sudah memperoleh penghargaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ani Rahmawati Wahyuningsih. Saya adalah seorang guru di SMK Negeri 2 Klaten pada paket keahlian Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan sebuah video pembelajaran dengan tema menghitung volume pekerjaan pengecatan dinding pada renovasi bangunan gedung. Volume pekerjaan pada konstruksi bangunan gedung adalah banyaknya pekerjaan yang akan dilaksanakan pada. Nah, ini tadi adalah potongan video saya, jadi baru bagian opening saja. Untuk selanjutnya, saya akan membagikan pengalaman saya dan apa yang sudah saya lakukan ketika membuat sebuah video pembelajaran. Tetapi yang pertama kali perlu kita pahami apa yang dimaksud dengan video pembelajaran. Video pembelajaran adalah suatu media yang dirancang secara sistematis dengan berpedoman kepada kurikulum yang sedang berlaku dan dalam pengembangannya mengaplikasikan prinsip-prinsip pembelajaran sehingga program tersebut memungkinkan peserta didik mencermati materi pelajaran secara lebih mudah dan menarik. Jadi dalam sebuah video pembelajaran, acuan kita tetap pada kurikulum, pada KD yang harus kita sampaikan, dan di dalamnya ada materi-materi pelajaran. Nah, materi-materi tersebutlah yang akan kita kemas dalam sebuah video dan kemudian bisa membantu peserta didik di dalam memahami dan mempelajari materi yang mereka terima. Apalagi di masa pandemi ini dan kita sebagai seorang guru dituntut untuk melakukan pembelajaran jarak jauh dengan cara yang lebih efektif dan inovatif. Nah, di sini juga perlu saya sampaikan bahwa video pembelajaran itu termasuk di dalam pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB guru, dan video pembelajaran itu termasuk dalam kelompok karya inovatif alat pelajaran dengan nilai angka kredit 2 apabila dia masuk dalam kategori kompleks. Kategori kompleks itu adalah video pembelajaran yang memiliki durasi minimal 30 menit. Kemudian untuk kategori sederhana, di mana durasi video tersebut minimal 15 menit sampai 30 menit, itu akan memiliki angka kredit 1. Nah, untuk dapat dinilai ketika kita mengajukan penilaian angka kredit, maka video ini sebagai alat pelajaran itu harus dilengkapi dengan laporan, dan laporan tersebut harus sesuai dengan yang tercantum pada lampiran 13 buku 4 pedoman kegiatan PKB dan angka kreditnya. Jadi dengan membuat video pembelajaran kita dapat dua keuntungan. Satu, bisa menyampaikan materi pelajaran dengan cara yang lebih menarik kepada peserta didik. Kedua, kita akan memperoleh angka kredit dari alat pelajaran yang kita buat. Nah, tahapan membuat video pembelajaran, yang pertama tentunya kita menentukan KD-nya dulu, dan di dalam KD tersebut kita cermati materi-materi pelajarannya, kira-kira apa yang bisa kita sampaikan dalam bentuk video pembelajaran. Kemudian yang kedua, setelah kita menentukan materinya, materi pelajaran yang akan dibuat menjadi sebuah video, kita perlu mencari referensi dari berbagai sumber. Nah, referensi itu bisa diperoleh dari narasumber guru atau teman sejawat, kemudian mungkin murid dari tugas-tugas yang pernah masuk ke kita dari pengalaman sebelumnya. Dari situ kan kita bisa menjawab kebutuhan murid atau siswa.
dan bisa juga kepada tim ahli sesuai dengan bidang yang kita ampu, atau kalau di SMK kan ada IDUKA atau dari industri. Dan juga kita bisa memanfaatkan media apapun yang bisa kita akses agar materi yang kita sampaikan melalui video pembelajaran itu bisa dipercaya atau memang valid pengetahuan yang kita sampaikan ke peserta didik. Kemudian yang ketiga, setelah kita menentukan KD, menentukan materi, dan mendapatkan informasi dari berbagai sumber tentang materi kita, selanjutnya kita menulis storyline atau membuat storyboard. Nah, storyline itu apa? Storyline itu adalah narasi atau alur cerita dari video yang akan dibuat. Di situ nanti kita menuliskan apapun yang akan kita lakukan dalam proses pembuatan video, termasuk materi-materi apa yang akan kita masukkan ke video. Entah itu materi berupa tulisan yang menyangkut tentang pelajarannya, atau gambar-gambar yang mendukung dari konten video secara keseluruhan. Bahkan di situ kita bisa menuliskan teksnya secara lengkap. Jadi ketika nanti kita membuat video, tinggal mengucapkan itu saja. Jadi ketika kita bicara dalam video tidak akan tersendat-sendat karena semua sudah dirancang dengan baik dan dengan runtut. Selanjutnya, setelah menulis storyline, kita lakukan tahap persiapan. Di sini kita perlu menyiapkan alat, bahan, kemudian peraga, dan materi untuk bahan tayang. Alat dan bahan mungkin akan diperlukan ketika kita merupakan guru praktek, jadi kita perlu memperagakan materi tersebut, maka kita perlu menyiapkan alat dan bahan. Juga mungkin saja kita memerlukan bantuan siswa atau peserta didik untuk melakukan kegiatan tersebut, kemudian kita merekamnya sehingga peserta didik yang lain nanti ketika menerima materi akan lebih jelas karena langkah-langkah kerjanya sekaligus diperagakan. Selain itu, bisa juga video kita nanti berupa langkah-langkah kerja atau berupa penjelasan tentang materi yang perlu ditayangkan, dan kita melakukan rekam layar. Maka di sini kita memerlukan persiapan materi untuk bahan tayang. Tahap selanjutnya adalah tahap merekam konten. Jadi pada tahap ini merupakan proses pengambilan gambar atau merekam layar. Jadi mungkin video kita berupa video praktek ya. Jadi perlu ada peragaan akan materi praktek yang disampaikan pada video. Jadi ada proses syuting atau pengambilan gambar, dan mungkin juga ketika video kita itu merupakan tampilan layar komputer, baik itu pelajaran praktek atau misalnya kalau pelajaran matematika, IPA, menjelaskan langkah kerja, menghitung. Nah, mungkin kita tampilkan dalam bentuk rekam layar. Bisa juga sebuah video pembelajaran yang gabungan dari kedua hal tersebut. Selanjutnya, proses editing itu adalah proses memotong atau menyambung video. Misalnya ada salah-salah ngomong waktu kita rekaman, perlu dibuang. Nah, kita lakukan di sini dengan memotong kemudian menyambungnya lagi. Kemudian bisa menambahkan teks atau tulisan, bisa diberikan background, kemudian menambah opening dan closing. Nah, di sini kita lakukan pada proses editing. Kemudian yang terakhir adalah tahap eksibisi, ya, istilahnya di sini saya istilahkan eksibisi. Nah, di tahap ini kita sudah memiliki video yang sudah jadi, kemudian kita sampaikan ke peserta didik, bisa melalui sosmed, kemudian bisa juga melalui YouTube, bisa juga melalui LMS yang digunakan di sekolah kita dalam pembelajaran, LMS atau Learning Management System. Bisa juga melalui WA Group, yang paling gampang ya sekarang melalui WA Group. Selain itu bisa mungkin dengan cara kita upload di YouTube, kemudian kita berikan linknya kepada peserta didik melalui WA. Jadi peserta didik tidak perlu menyimpan video tersebut di gadget mereka, jadi tidak akan mengurangi penyimpanan yang mereka miliki. Cukup dengan menyimpan linknya saja, sewaktu-waktu mereka membutuhkan bisa membuka kembali.
Nah, ini saya sebutkan beberapa contoh software atau aplikasi untuk memproduksi video. Sebenarnya sangat banyak ya, jadi saya sebutkan beberapa saja yang pernah saya gunakan. Nah, Adobe Premiere, tapi ini lumayan berat ini. Kemudian Camtasia yang paling sering saya gunakan karena termasuk ringan, tapi fasilitas editing yang disediakan sudah lumayan komplit kalau menurut saya. Kemudian ada Fastone Capture. Nah, kalau kita mau merekam layar, kita bisa menggunakan ini. Nah, selanjutnya adalah PowerPoint. Jadi PowerPoint itu aplikasi yang sederhana tetapi lumayan membantu untuk membuat video-video pendek atau video openingnya atau video untuk closingnya. Ini lumayan bagus. Bisa juga kita merekam layar dengan PowerPoint, bisa memotong walaupun benar-benar untuk video yang sederhana, tapi lumayan kita gunakan. Kemudian Screencastify ini bisa kita gunakan juga, tidak perlu menginstal software ya. Kalau yang dua ini, PowerPoint dan Screencastify, di salah satu video saya ada yang membahas tentang ini. Kemudian bisa juga kalau memang sudah terbiasa menggunakan aplikasi yang terdapat pada HP, itu juga bisa digunakan, misalnya InShot, Filmora, KineMaster dan sebagainya, dan masih banyak lagi yang lainnya yang bisa digunakan. Jadi yang penting saya ulangi, kita harus memilih KD, kemudian menentukan materi pelajarannya, dan akan lebih mudah kalau kita membuat storyline-nya terlebih dahulu. Jadi sudah runtut, tinggal kemudian eksekusi dalam memproduksi videonya. Untuk selanjutnya saya akan sampaikan juga bagaimana prosesnya tahap demi tahap. Jadi untuk itu jangan lupa subscribe agar tidak kehilangan informasi tentang materi-materi atau apa yang saya unggah di channel YouTube saya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.